Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Pandana dan kali ini agak beda ya, karena kita nggak akan review buku, tapi kita akan ngobrolin buku. Dan seperti yang rekan-rekan tahu kalau sudah ngomongin ngobrolin buku maka saya nggak sendirian, dan kebetulan malam ini saya bersama dengan sahabat saya. Ya, sahabat saya di samping saya ini yang beliau juga guru saya dan saya banyak belajar dari beliau karena pengalaman hidupnya banyak. Nah, untuk itu dengan siapa kita akan ngobrol malam ini? Ya silakan, boleh silakan memperkenalkan dulu. Nama, Oh, aktivitas apa? oh ya, oke. Thank you ya Mas Ivan, udah diundang di sini walaupun setting-nya nih informal ya, Wah, insipid. beril sambil Datang-datang aja. lagi pasang record gitu kan. Oke, saya perkenalkan saya Dani Widodo. Saat ini saya adalah, penggiat dari people development. Kenapa penggiat, Mas, istilahnya? Aku potong dulu, penasaran. Kenapa Mas ini memilih terminologi penggiat? Sebetulnya saya mau ngomong konsultan, cuma kan memang, image-nya tuh kan komersil ya kalau konsultan. Oh, Nice. Nah jadi ya, penggiat itu lebih netral karena memang faktanya saya 20-30% waktu saya itu mungkin kalau bahasa awamnya pro bono ya. Pro bono tuh nggak formil saya bikin kelas, pro bono enggak. Kadang-kadang teman atau orang yang nggak kita kenal karena kita jejaringnya dari media sosial atau LinkedIn, mungkin mereka butuh sharing, butuh ngobrol, akhirnya ya kayak begini misalnya kita kopdar, ya saya kasih sesuatu pengalaman sharing-nya yang notabene sebetulnya bukan patokan yang paling benar, enggak. Pengalaman saya yang mungkin bisa diadopsi ke jadi gitu Mas Ivan. Contohnya misalnya gini ya, ada seseorang yang sekarang dia jadi teman saya. Dia itu struggling karena dia baru masuk ke perusahaan baru, punya probation 3 bulan. Dia struggling ada 2 hal, kalau untuk urusan teknis pekerjaan nggak ada masalah. Struggle-nya adalah bagaimana dia merangkul kolega-kolega yang notabene itu adalah ZT di lingkungan barunya, itu dia menghadapi tantangan. Karena dia datang ke situ ya sebetulnya misinya adalah perubahan ya. Perubahan supaya perusahaan itu lebih produktif, lebih agile, tantangannya di situ. Yang kedua adalah tantangan dari karyawan, yang culture yaitu culture lama, setiap perubahan itu yang nggak menyenangkan lah, namanya juga perubahan, seperti itu. Nah, berarti secara nggak langsung konsultan perannya ya? iya kalau konsultan kan Untuk perusahaan seperti kan? ya maksudnya begini, teman saya ini dia baru join, dia bingung ya, memang kalau orang kalau ngadepin masalah sama dengan saya pun saya butuh orang, ya kan. Paling enak tuh kalau kita kasih nasehat atau kasih advice, karena kita kan nggak mengalami, jadi lebih lebih terang. Nah, saya nggak nyebut konsultan karena ini kan gratisan, Mas Ivan. Oke Ya oke. ya udahlah apa salahnya kita ngobrol-ngobrol, saya kasih saran, advisor yang no cost lah. Berarti niatnya membantu, tulus bantu ya gitu Kenapa ya? kalau kita kembali saya nyebutnya penggiat. Penggiat itu ada hal-hal yang memang harus saya bantu, cuma syaratnya ya yang penting saya ada waktu available ya monggo kita ya saya dapat jejaring aja. Karena biasanya nih entah, bulan depan, tahun depan, tahu-tahu saya dapat rekomendasi. Rekomendasi monetizing-nya untuk pelatihan, untuk pada nih yang butuh, apa namanya, KPI atau apa itu. Nah, makanya saya percaya yang bahwa kita tuh harus kita beri dulu deh, nah, mungkin saya nggak punya niat, "Oh, supaya nanti bisnis gue lancar," enggak juga. Karena saya senang yang namanya memberikan sharing, memberikan ilmu yang bukan teori, berdasarkan, apa yang pernah saya lakukan. Nah, itu terjadi. Ya memang hampir sering sih, baik yang dia sengaja bilang untuk, "Saya mau advice, 1 bulan, seminggu ketemu 2 kali." Padahal ini hitung deh berapa, ya ya dengan senang hati saya buat. Kenapa? Karena mungkin dia merasa bahwa lebih terikat, lebih komit ya, karena saya juga kan sibuk ya. Nah, tapi kalau kalau bebas begini, saya penggiat, apa namanya, pengembangan orang itu ya kapan waktunya bebas, saya janji ternyata saya nggak bisa karena ada tugas mendadak ya saya bisa tolak, tapi bukan berarti saya nggak akan jalankan itu. Tapi kenapa memilih peran sebagai pegiat people development-nya akhirnya? Ya ceritanya panjang ya, Asa singkatnya deh, singkatnya. ceritanya panjang tapi gini loh, ya saya kan dulunya ya kira-kira
Pas panas. Kira-kira 8 tahun lalu. 8 tahun. Saya praktisi di beberapa perusahaan, saya sebagai HRD. Sebagai HRD, kami punya tim dan, ya di perusahaan itu tentunya demi kepentingan perusahaan dan karyawan. Bagaimana kita mengembangkan mereka, menjaga motivasinya, meningkatkan skill-nya, bahkan bagaimana mengatur mulai dari kita rekrut, penggajian, pelatihan, sampai dia pensiun. Nah, interaksi-interaksi itu yang saya merasa semakin di hari itu adalah suatu hal yang bernilai. Oke, dari pertama saya bekerja ya di bidang HR ya, tentunya pengembangan, manusia, itu bernilai bahwa ini nggak hanya demi saya gajian sih, saya memberikan menjalankan tugas ini juga sebetulnya ada maknanya. Artinya yang tadinya, nothing jadi something, yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang tadinya staff tiba-tiba dalam kurun beberapa waktu dia jadi supervisor, manajer, bahkan bisa jadi direktur dan saya menyaksikan. Kan itu kebahagiaan itu yang bikin akhirnya Karena yang saya enjoy poinnya adalah perjalanannya gitu loh. Jadi saya gampang banget ngomong ya, bukan sombong, gampang banget ngomong kalau orang tanya, "Pak, gimana sih supaya karir saya tuh meningkat? Kalau perlu bisa cepet dalam kurun waktu 5 atau 10 tahun." Saya refer aja sih dengan perilaku orang, kenapa mereka bisa sukses. Nggak hanya yang, kelihatan di mata kita, dia rajin, disiplin, cara komunikasinya bagus, value-nya apa yang ada di kepala. Itu yang lebih penting, konsistensinya apa. Karena setiap manusia termasuk saya sering berubah ya. Tahun kemarin ngomong apa, punya aspirasi apa, dia mau apa tahun depan, pas tahunnya udah berjalan belum tentu dikerjain. Jadi dia bikin resolusinya tuh ya berulang-ulang. Udah dari 5 tahun lalu masih sama, berarti kan dia nggak lakukan. Nah, itu yang saya tanyakan ke mereka-mereka yang sukses. Pasti ada poin penting. Jangan salah, 5 orang sukses itu memang ada benang merah kesamaannya, tapi detailnya tuh beda-beda. Nah, silahkan misalnya Mas Ivan adalah misalnya sebagai orang muda misalnya ya, baru lulus tanya ke saya soal itu, ya tinggal dia milih mau yang mana yang paling cocok. Nah, itu alasannya saya, sampai sekarang berkecimpung ya, mungkin sebentar lagi usia saya juga usia pensiun nih. Ya. udah pensiun duluan tapi nih. Iya pensiun, maksudnya pensiun dini gitu ya, pensiun dini. Jadi, ya memang hari-harinya ya dijalankan seperti itu. Nah, sebetulnya semua orang tuh kaitannya begitu sih ya. Mau orang tua, mau bidang apapun ya, selama interaksi dengan orang ya itu sebenarnya pengembangan, cuma memang dia tidak melakukan dengan sengaja. Kalau saya kan akhirnya saya setting, siapa sih yang berkepentingan, ya apalagi itu kaitannya dengan lain, yang pasti kita buat strukturnya, buat target. Tapi kalau orang yang tanya, termasuk Mas Kifa, teman-teman saya, kapanpun dia butuh aspek apa ya, sejauh pengetahuan dan keterampilan pengalaman saya ya saya share. Kalau ilmu itu saya kasih, saya nggak berkurang. Beda dengan misalnya kayak makanan nih, saya sharing ke Mas Ivan, saya dapatnya setengah. Tapi kalau ilmu kan dia duplikasi. Rugi nggak? Oh enggak, karena suatu saat saya ada sesuatu hal yang saya nggak tahu, saya tanya. Nggak mungkin Mas Ivan nggak akan kasih tahu saya. Betul, timbal balik Nah, akhirnya. itu ilmu. Nah, itu juga salah satu bagian kecil kaidah pengembangan manusia itu learning-nya dari situ juga. Learning itu bisa memang ngambilnya short-short, ketemu kayak hari ini ketemu, kita ngobrol, saya dapat ilmu, dapat insight. Contohnya hari ini kan kita udah masing-masing udah punya, saya mau baca buku apa, barusan saya bilang sama Mas Ivan, "Mas Ivan nonton film nih." Jadi penasaran nih. Karena kalau short film nih, yang saya lihat ini dia memberikan ruang untuk kita, menginterpretasi dan berimajinasi. Value-nya apa? Kita nonton film yang sama, eee Mas Ivan sama saya mendapatkan suatu kebermaknaan yang beda 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 itu. Karena kebutuhan kita beda, pengalaman kita beda. Walaupun, topiknya sama. Ya contoh, kepemimpinan, jalan ceritanya sama. Tapi yang saya butuhkan itu adalah kepemimpinan bagaimana mengontrol diri. Terus kalau Mas Ivan mungkin kebutuhannya bagaimana mengelola, mengontrol orang-orang di bawahnya gitu kan. Nah itu contohnya seperti itu sih Mas Ivan. Jadi, apa ya, luas ya. Semakin kita gali, semakin banyak yang, kalau bahasa klasik tuh semakin kita tahu, semakin banyak yang kita nggak tahu tuh. Betul, sepakat itu saya gitu. Makin banyak belajar jadi makin merasa kayak saya nggak tahu banyak hal nih, sehingga makin terdorong untuk belajar. Iya benar, setuju setuju banget. Siap siap.
Tapi Mas Dani, by the way, di dalam peran Mas Dani sekarang ini kan memang, ya akhirnya banyak yang berbagi ya. Nah, tapi saya jadi penasaran, sebagai orang yang berbagi itu kan juga harus belajarnya itu kan juga, harus dari berbagai banyak sumber nih. Kalau kita ngomong kaitnya dengan buku nih Mas Dani, satu atau 2 buku favorit yang Mas Dani buku pengembangan diri ya khususnya ya, yang Mas Dani masih teringat sampai sekarang itu apa? Dan kenapa kok memilih buku itu untuk jadi buku favorit pengembangan diri yang akhirnya jadi pijakan dalam kehidupan akad. Saya ambil salah satu contoh ya, kan sebetulnya banyak. Jadi saya ambil salah satu contoh, walaupun ini bukan satu-satunya favorit saya. Dan kadang-kadang saya untuk saya baca, karena memang buku itu kalau nggak salah bukan revisi, dia ada mungkin perbaikan, Penyempurnaan pengembangan ya, aku edisinya. Apalagi sekarang nih udah dalam bahasa Indonesia. Yang saya punya itu originalnya bahasa Inggris. Itu bukunya dari Carol Dweck, Mindset judulnya, Mindset. Dan mungkin teman-teman juga tahu lah, mindset kan pasti nggak jauh dari fixed mindset, growth mindset. Iya, tapi kalau boleh tahu dulu bacanya tahun berapa Mas Dep? Karena bahasa Inggris ya dulu nih katanya nih, aku jadi penasaran nih, perkiraan. Nah, lucunya saya dulu tuh terlalu banyak aspirasi ke Gramedia, "Wah, buku ini bagus." Saya baca belakangnya, beli beli beli. Misal dari 10 buku yang benar-benar dibaca tuh 2, Dua sih. sisanya tuh mungkin bulan depan. Bahkan ada buku yang masih disegel, saya bukanya itu 10 tahun kemudian. Saya buka tuh, dibuka emang langsung saya baca, selesai. Enggak, bertahun-tahun gitu. Ya, Menikmati belajar akhirnya. betul. Alasannya sederhana sih, memang kesibukan saya bekerja. Jadi jadi kalau di kuadran, ini adalah, important not urgent. Waduh, Tapi konsisten, important not urgent nggak dibaca-baca. Nah, jadi mungkin yang harusnya target saya sebulan 1 buku, ya akhirnya mungkin setahun cuma 3 buku aja saya baca, ya Kak. Tapi memang ya itulah, nah yang buku saya baca ini kan mengenai mindset. Walaupun ini untuk era sekarang ini adalah itu sudah common ya, fixed mindset, growth mindset, terutama para praktisi pengelola sumber daya manusia, itu sampai salah satu acuan dalam hal misalnya seminar, pembelajaran, atau, konseling, supaya orang tuh aware, menyadarkan bahwa, "Oh iya ya, saya punya potensi. Saya masih ada slot luas." Beda kalau kapasitas kita bicara device, handphone kita atau laptop itu kan kita ditentuin oleh kapasitas ya. Tuh 250 GB, 1 ETB, pada saat semua data masuk mentok ya kita harus upgrade lagi. Ternyata manusia nggak begitu. Manusia tuh harus bisa mengelola bagaimana triknya, caranya supaya kapasitas kita luas. Contoh cara menghafal kan pasti ada rumus MOS, kan begitu. Kenapa saya ingetannya itu common ya, saya nggak tahu sekarang tuh update-nya gimana. Sekarang kan ingatan manusia tuh 1 sampai 7 tuh mudah, ya. tapi nanti kalau udah bertambah yang ujung tuh geser. Jadi butuh waktu panjang. Oke, Ada 7 hal tuh gampang inget, tapi nanti kalau udah lebih dari 7 hal, 7 poin ya. nah lu poin ada tambah jadi 8 9, itu akan, degradasi, yang ujung itu, menghilang, tapi bukan berarti lupa, hanya dia butuh waktu untuk mengingat. Betul betul. Seingat saya rumusnya makanya kalau lihat teman-teman lihat buku-buku itu pasti ada poinnya. 3 tips sukses, 5 langkah berhasil, 7 maksimal 7 untuk mempermudah. Ingat kan? Ada 2 hal nih, itu untuk mempermudah pembaca dan salah satu tuh clickbait, secara komersil, supaya orang beli. Wah, ini buku nih, kan orang tujuan beli buku tuh secara umum itu adalah, bagaimana buku itu bermanfaat, kedua gampang nggak sih bahasa. Walaupun itu penting, bermanfaat, tapi kalau bacanya ribet malah jadi stres. Tuh ya, karena ada buku-buku tertentu yang rumit ke. Kalau buku-buku yang mungkin siapa sih yang Harari itu? Yuval Noah Harari. Oh ya, Iya iya. itu kan sebetulnya kategori buku berat ya. Buku berat rumah tebel-tebel, selalu tebel itu. Bukunya. Cuma hebatnya gimana bikin buku berat itu supaya orang tuh seneng dan mudah membaca. Iya. Kan kayak gitu kan. Kembali ke growth mindset tadi nih. Lanjut tadi gimana gua? Ya, ya buku, jadi gini, kenapa buku itu penting? Ya, nanti kaitannya dengan activity kita. Memang Ini buku growth mindset tadi itu ya berarti ya? growth mindset kita. Kalau growth mindset tersebut jadi pegangan aja. Kenapa? Saya punya anak ya. Kadang-kadang saya juga bingung ini harus diapain nih, karena ya namanya anak lagi berkembang. Kalau dia sedang mengalami kesulitan, lalu dia
pupus di tengah jalan artinya, wah saya udah nggak sanggup nih. Kan dia minta bantuan dong, mungkin temennya, gurunya atau saya. Tapi dia ada sedikit, mungkin bahasa istinya ada sedikit luka bahwa, gue ada ketidakmampuan nih di sisi ini. Nah ya bayangin kalau Itu sering terjadi dong di kita dong, sang ngerasa nggak mampu, betul. temen sendiri, anak buah sendiri, dia bilang, "Waduh Pak, susah nih." Gimana ya Pak? Wajar, dia tanpa sadar dia teriak minta bantuan kita, kayak kan. Sampai titik ekstrim itu kan orang mau resign kan sebetulnya karena ini sanggup, gue punya keterbatasan berarti gue nggak layak di sini. Betul betul. Bukan konteksnya bukan mau resign karena dia nggak disiplin, itu beda cerita ya. Atau dia stres, yang kalau kata anak sekarang atasannya toksik, bukan situ. Tapi dia merasa bahwa gue nih nggak pantas di sini. Nggak mampu, tidak punya kapasitasnya. Sering dikasih SP, ditegur atasan, laporan nggak kelar-kelar, giliran kelarnya cepet salah. Nah itu poin salah satu masalah yang sebetulnya kita bisa atasi kalau kita salah satunya kita tahu prinsip dari mindset. Kenapa? Anak ini atau karyawan ini, anak buah kita ini, salah satunya itu adalah bahwa, eee, dia tidak mengaktifasi sesuatu yang sebetulnya dia punya potensi untuk melampaui itu. Paham ya? Kira-kira melampaui itu. Dia butuh orang lain untuk mengaktifasi, memberikan motivasi bahwa kamu bisa. Ya, jangan sampai sesuatu hal yang sudden, kalau sesuatu yang sudden itu artinya potensi terdalamnya dia tanpa sadar keluar. Contoh, orang kepepet dalam situasi kebakaran perang, dia bisa lari kenceng tuh. Kalau pencuri itu pada saat dia kepergok itu tembok tinggi dia bisa loncat. Iya, tapi kan kita kondisi sehari-hari nggak begitu. Kita harus merencanakan sesuatu, bagaimana kemampuan kita keluar. Tantangan kita adalah rasa malas, betul. Malu, stres, atau minder, betul. Akhirnya yang sebetulnya kita bisa presentasi, "Ah, lu aja deh, Mas Ivan aja deh yang presentasi." Kenapa? Saya takut salah, takut malu. Nah, itu cuma cuma dalam satu kemasan adalah, ya kita cukup kita kemas ya. Anak saya ini lagi ngalamin fixed mindset, akibat dia mungkin pulangannya jelek, terus dapat tugas dia merasa nggak sanggup. Nah, Rasa akan gagal seterusnya nih, ke depannya nih, gitu ya. kita jangan fokus di hasil. Anak itu udah ngeluh tentang hasil nih, "Saya dapatnya 5 nih matematik," trigonometri atau apalah gitu kan, "Saya dapatnya 5." Biasanya orang tua itu fokusnya, "Ya kamu males, gimana supaya caranya dapat 7?" Oh sama bukan itu sebetulnya. Jangan permasalahkan angka, tapi kita kita ajak ke alam bahwa kamu nih potensi. Kalau dia sadar itu, tanpa kita ngomongin target itu, dia akan melampaui. Dan itu memang kejadian. Kebetulan dua-dua anak saya yang paling besar itu, dia ya kalau bahasa halusnya dia orangnya itu adalah low profile. Yang dia mampu, dia milih. Jadi dulu sekolahnya dia tuh milihnya negeri, tapi negerinya bukan yang paling favorit, walaupun buat saya dia mampu. Dia cari aman. Ini juga faktor kepribadian, pengaruh. Dia cari aman, dia pilih yang grade-nya tuh mungkin kalau sekolah A plus, dia grade-nya B, E plus. Masuk lihat diterima. Peringkatnya pun ternyata peringkat misalnya 20 besar. Dia cari aman. Sama pada saat dia kuliah dia nggak pilih kampus favorit, dia kampus menengah. Nah, artinya apa? Dia punya unsur fixed mindset. Kita kalau ngelihat positifnya, oh dia yang penting dapat negeri. Tapi cari aman. Tapi cari aman, nah kita harus tahu. Nah kebetulan saya kan tahu teori itu. Saya bilang, "Dek, kenapa kamu nggak milih gitu? Ya nanti takut gagal. Kamu tuh bisa sebetulnya." Ya udah kelanjur, udah diterima, ya udah nggak apa-apa. Artinya pembelajaran untuk berikut. Tapi ternyata dia tumbuh. Aku nanti S2, aku ambil ini. Saya tes, saya balik. Yakin? Itu kan susah. "Ya bisa lah Pak," kata dia. "Bisa lah, kan aku bisa belajar gini-gini." Artinya dia udah sadar bahwa eee, dia percaya bahwa nggak hanya mengandalkan IQ yang tinggi, tapi bagaimana dia bisa belajar, berelasi, bahkan mencari pengalaman supaya dia mencapai itu. Karena kan nanti kalau untuk mungkin masuk sekolah S2 kan juga ada unsur wawancara, mungkin juga ada unsur nanti tes-tes yang di luar dari teknikal gitu kan. Iya. Nah, jadi di buku itu sebetulnya bagus kalau teman-teman mau baca, itu bisa dibawa ke dalam berbagai aspek ya, kehidupan rumah tangga, mendidik anak, mengelola anak buah, orang sales pun juga bisa tahu bahwa target yang nggak mungkin menjadi mungkin.
Tinggal dia kalkulasikan aja komunikasi bahwa resikonya nih besar untuk gagal. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Kan kadang-kadang kita sesat ya, "Oh lu harus growth mindset, apapun targetnya pasti lu mampu." Itu juga sesat. Maksudnya growth mindset bahwa lu punya potensi, lu akan berhasil. Cuma masing-masing target kemungkinan itu punya kemungkinan kadar keberhasilan tuh yang nggak tinggi. Dan itu dia harus berani speak up disampaikan ke atasan. Supaya atasannya tuh tahu memberikan target itu sesuai kapasitas. Mungkin karena ketika dia terus belajar, dia menyadari, "Oh ternyata aku bisa," gitu. Kalau segala sesuatu akhirnya berasa gampang, semua orang sukses, nggak ada kata-kata sukses. Semua orang bisa kaya, jadilah kaya semua.